Kamu perempuan pembawa sial. Anakmu lahir prematur. Memalukan keluarga. Hinaan itu meluncur dari bibir mertuaku. Tepat di hari aku melahirkan anakku ke dunia. Aku masih terbaring lemah. Tapi luka batinku jauh lebih parah dari bekas jahitan. Di tubuhku, yang paling menyakitkan. Suamiku hanya diam. Lalu dengan dingin berkata, aku tidak pernah membayangkan bahwa hari paling membahagiakan dalam hidupku justru menjadi awal dari kehancuran. Hari di mana seharusnya aku menggenggam keajaiban kecil yang kusebut anak. Malah menjadi hari di mana aku dihancurkan tanpa sisa di depan semua orang, tanpa ampun, tanpa sedikit pun belas kasihan. Tanganku masih lemas. Seluruh tubuhku gemetar karena pendarahan yang belum berhenti. Aku hanya bisa menatap langit-langit kamar bersalin itu sambil memeluk pelan bantal lusuh di bawah kepala. Mataku memicing melihat cahaya lampu yang menyilaukan. Dan entah kenapa, hatiku terasa begitu kosong padahal aku baru saja melahirkan. Bu Dinda, bayi ibu lahir dalam kondisi prematur. Berat badannya hanya 2,1 kilo. Kami sudah membawa ke inkubator. Tapi mohon maaf, kemungkinan harus dirawat intensif selama beberapa minggu. Suara dokter terdengar pelan. Seolah-olah takut menyampaikan kabar buruk, tapi aku hanya mengangguk lemah. Aku tak punya tenaga untuk panik. Bahkan untuk bertanya pun sulit. Yang penting, dia hidup. Itu saja cukup. Kupaksakan bibirku tersenyum. Bayiku mungkin kecil dan lemah. Tapi dia kuat. Aku tahu itu. Dia akan bertahan. Sama sepertiku yang selalu bertahan. Namun sebelum aku sempat meminta dibawa melihat anakku, suara berisik tiba-tiba terdengar dari balik pintu. Astagfirullah, ini anak atau kutukan? Pintu kamar dibuka keras. Sosok perempuan tua berkebaya merah marun masuk dengan wajah penuh amarah. Masihlah ibu dari suamiku, matanya tajam seperti hendak menelanku bulat-bulat. Di belakangnya berdiri keluarga besar. Ada 2 tante dari pihak suami, beberapa sepupu, dan bahkan tetangga dekat mereka yang entah kenapa bisa ikut ke rumah sakit ini. Aku mencoba bangun, tapi kepalaku masih pening. Luka robekan di bawah masih perih. Belum sempat dijahit, aku baru saja melahirkan. Tuhan, lahir prematur. Tubuhnya kecil. Nafasnya ngos-ngosan. Ini pasti karena Dinda pembawa sial. Perempuan kampung, sudah kubilang dari dulu. Perempuan seperti kamu itu bawa aib. Aku tercekat. Semua mata memandangku. Aku hanya bisa terdiam. Masih setengah sadar. Tubuhku masih gemetar karena pendarahan dan dinginnya infus. Tapi semua itu tenggelam oleh tatapan jijik dari orang-orang yang menyebutku menantu. Kalau bukan karena kamu, keluarga ini nggak akan malu seperti ini. Lanjutnya lagi, menunjuk ke arahku seolah aku pesakitan. Anak itu bukan berkah, itu kutukan. Aib, lahir belum waktunya. Lemah, pasti cacat nanti. Kutukan, kata itu menusuk dada lebih tajam dari belati. Apakah anakku benar-benar seburuk itu di mata mereka? Aku mencoba menjelaskan. Bu, tolong, jangan bicara seperti itu. Ini bukan salah diam. Teriaknya memotong. Sudah cukup kamu menodai keluarga kami. Kamu kira kami nggak tahu siapa kamu? Anak dari keluarga kere. Tak jelas. Bapak entah kemana. Ibumu sakit-sakitan. Lalu kamu datang bawa cucu lemah seperti itu dan minta dikasihani. Aku menunduk. Air mata mulai tumpah. Mesti ku tahan sekuat tenaga. Aku ingin bicara. Ingin membelah diriku. Membelah anakku. Tapi aku bahkan tak sanggup bangkit dari tempat tidur. Aku menoleh ke satu-satunya harapan. Suamiku, Aldo berdiri di pojok ruangan, bersandar di dinding. Tangannya terlipat, wajahnya datar, tatapannya kosong. Tak ada usaha untuk membelahku. Bahkan ketika ibunya berkata bahwa anak kami adalah kutukan. Dia tak bereaksi. Mas, panggilku pelan. Nyaris seperti bisikan, tapi dia hanya mendesah pelan. Lalu, dengan dingin, ia melangkah ke arah ranjangku. Berdiri tepat di sisi kanan. Aku sempat berharap mungkin dia akan menggenggam tanganku atau sekadar menatap mataku dan bilang semuanya akan baik-baik saja. Namun yang keluar dari bibirnya justru kalimat paling kejam yang pernah ku dengar sepanjang hidupku. Dinda, mulai hari ini kita cerai. Aku membeku, air mataku berhenti. Suaraku hilang. Aku tak yakin apakah aku masih hidup saat itu atau mungkin aku sedang bermimpi. Mimpi paling buruk dalam hidupku. Mas, bisikku lirih. Ini nggak adil. Ia menunduk, tidak menatapku. Keluarga gue malu. Din, anak kita pun. Gue gak yakin bisa bertahan. Daripada makin panjang masalahnya, lebih baik kita sudahi aja. Gue udah minta pengacara buat urus semuanya. Aku merasa seperti bayi yang baru lahir. Tapi bukan dalam artian yang indah.
Aku seperti dipaksa dilahirkan kembali ke dunia yang kejam. Sendiri, tak diinginkan, dan dibuang tanpa perasaan. Orang-orang di ruangan itu tertawa. Tertawa, tante-tante suamiku bergumam sambil menyeringai. Udah gue bilang kan, perempuan kaya, dia emang gak pantas masuk keluarga ini. Lihat anaknya, pasti gak bakal panjang umur. Udah, biar Dinda balik ke kampungnya. Aku tidak ingat bagaimana mereka meninggalkan ruangan. Yang ku tahu, malam itu aku berbaring sendiri di kamar bersalin, dalam kondisi lemah, berdarah, tanpa siapapun di sampingku. Suster datang hanya untuk mengganti infus dan memastikan aku tidak pingsan. Dan ketika aku akhirnya melihat anakku di ruang inkubator, aku menangis lebih keras dari sebelumnya. Tubuhnya kecil, sangat kecil, matanya tertutup rapat. Selang oksigen menempel di hidung mungilnya. Tapi meski semua orang menyebutnya kutukan, bagiku, dia adalah alasan terakhir untuk tetap hidup. Aku letakkan telapak tanganku di atas kaca inkubator, menatapnya tanpa berkedip. Nak, kamu tidak salah. Kamu bukan kutukan. Kamu adalah harapan ibu, satu-satunya. Dan di saat semua orang membuangku, aku bersumpah dalam hati, aku akan membesarkanmu sendiri. Apapun yang terjadi, meski harus berjuang sendirian di jalanan, meski harus kelaparan, ibu nggak akan pernah ninggalin kamu. Karena kamu bukan kutukan. Kamu adalah keajaiban yang mereka tolak untuk percaya. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku bisa berjalan keluar dari rumah sakit hari itu. Kaki ini rasanya sudah tak punya tulang. Tubuhku belum benar-benar pulih. Bekas jahitan masih terasa ngilu tiap kali aku bergerak. Dan mataku bengkak karena tangisan yang tak berhenti. Namun aku tahu satu hal, aku tidak bisa tinggal di sana. Tak ada yang bisa kutunggu lagi. Surat cerai dari Aldo datang hanya 2 hari setelah ia meninggalkanku. Dikirim lewat kurir dengan secarik catatan singkat yang hanya bertuliskan, "Semoga kamu bisa hidup lebih baik. Jangan hubungi aku lagi." Tak ada permintaan maaf, tak ada penjelasan. Hanya lembaran dingin bertanda tangan yang merampas sisa-sisa harga diriku. Hari itu, aku menandatangani surat itu tanpa banyak berpikir. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tak punya pilihan. Anakku, Alvino, masih di dalam ruang NICU. Bayi kecil itu bertarung untuk hidup. Sementara ibunya sedang mencari cara agar bisa membayar biaya rumah sakit yang semakin membengkak. Aku tidak punya suami, tidak punya tabungan, tidak punya pekerjaan. Dan rumahku, aku bahkan tak tahu kemana aku harus pulang. Aku akhirnya naik angkot dengan satu kantong plastik berisi beberapa pakaian bayi dan dokumen rumah sakit. Di tanganku, ada secari kertas bertuliskan alamat rumah ibuku yang sejak dulu memang jarang kukunjungi karena jarak, waktu, dan alasan yang entah kenapa selalu kubuat muak. Rumah itu masih sama. Sebuah bangunan semi permanen di sudut gang kecil yang hanya bisa dilalui motor. Temboknya kusam, cat mengelupas, dan suara TV dari dalam terdengar sayup. Ibuku, Bu Nenah, membuka pintu dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, Dinda, aku langsung bersimpuh di depannya. Tangis yang kutahan sejak tadi meledak begitu saja. Tubuhku menggigil di pangkuan ibuku. Aku merasa kecil kembali, seperti anak perempuan yang ketakutan karena mimpi buruk. Aku ceritakan semuanya padanya malam itu. Tentang kelahiran Alvino, tentang penghinaan Masilah, tentang perceraian yang datang begitu cepat, tanpa perasaan. Bu Nenah tidak berkata banyak. Ia hanya memelukku erat dan mengusap rambutku. Allah tidak tidur. Nak, suatu hari, mereka yang menghina akan melihat bahwa kamu tidak seburuk yang mereka pikirkan. Kalimat itu terdengar seperti doa, dan aku percaya bahwa doa seorang ibu tidak akan pernah sia-sia. Hari-hari berikutnya terasa seperti medan perang. Aku harus kembali ke rumah sakit setiap hari untuk menyusui Alvino, sekaligus menyicil pembayaran yang terus membengkak. Aku mencoba menggadaikan cincin kawin satu-satunya perhiasan yang kupunya, tapi harganya bahkan tak cukup untuk membayar 1 hari perawatan NICU. Akhirnya, aku mulai berjualan kerupuk. Seorang tetangga yang baik hati menawarkan tempat di depan warungnya untukku berjualan. Setiap pagi, aku membawa 2 keranjang kerupuk ke lampu merah terdekat. Sambil berdiri di bawah terik matahari, aku menggendong termos kecil berisi susu perah untuk Alvino. Kerupuk 1000. Bu, Bapak, ayo, kerupuknya. Renyah. Terkadang aku mendapatkan tatapan iba, terkadang tatapan jijik, tapi lebih sering aku diabaikan. Tak jarang aku pulang dengan badan basah kuyup karena hujan. Pernah juga kerupukku habis dilempar anak-anak nakal dari geng motor. Aku menangis di pinggir jalan, tapi tetap mengumpulkan kembali kerupuk-kerupuk itu satu persatu, karena setiap butir yang tersisa bisa menjadi tambahan biaya untuk anakku bertahan hidup. Suatu malam, setelah seharian berjualan,
Aku pulang dengan kaki pegal dan tangan gemetar karena belum makan sejak pagi. Aku membuka pintu rumah kecil itu dan melihat ibuku tertidur di lantai. Napasnya sesak, tubuhnya kurus. Aku tahu, aku sedang berpacu dengan waktu. "Bu, tunggu ya. Dinda pasti bisa keluar dari ini semua. Dinda nggak akan nyerah. Demi ibu." Dan Alvino, hari ke-15 Alvino di ruang NICU. Dokter bilang kondisinya mulai membaik, berat badannya naik, dan paru-parunya mulai kuat. Tapi, mereka tak bisa mempertahankan perawatannya jika biaya belum dilunasi. Aku menatap wajah Alvino di balik inkubator. Bayi kecilku membuka matanya. Mata bulat itu menatapku, penuh harapan. "Maafin ibu ya. Nak, ibu belum bisa kasih kamu rumah yang layak atau baju bagus. Tapi ibu janji, kamu akan tumbuh jadi laki-laki hebat. Kamu akan sembuh. Dan kamu akan jadi bukti bahwa yang mereka sebut kutukan ternyata adalah anugerah." Aku mengecup kaca inkubator itu, lalu pergi. Hari itu, aku bertekad. Aku tidak akan hanya menjual kerupuk. Aku mulai membuat sendiri kerupuk-kerupuk itu, mencoba resep, menjemur di halaman, membungkusnya dengan plastik bening. Aku beri label kecil, bertuliskan, "Kerupuk Harapan oleh Dinda dan Alvino." Aku jual keliling ke warung-warung, ke sekolah-sekolah, ke pinggir pasar. Sebagian orang menolak, sebagian tersenyum dan membeli. Dan pelan-pelan, keajaiban itu datang. Suatu pagi, seorang wanita muda dengan seragam dinas datang ke rumah. Ia memperkenalkan diri sebagai petugas sosial dari pemerintah kota. Kami menerima laporan bahwa Ibu Dinda membutuhkan bantuan. Kami juga mendengar perjuangan ibu menjaga anak prematur ibu sendirian sambil berjualan. Aku hanya menatapnya bingung. Ia melanjutkan, "Kami ingin membantu. Anak ibu bisa dipindahkan ke rumah sakit pemerintah yang bekerja sama dengan program sosial. Biayanya akan ditanggung. Kami juga akan menghubungkan ibu dengan program UMKM." Saat itu aku merasa, mungkin Allah benar-benar sedang mendengar doaku. Tangisku pecah, bukan karena sedih, tapi karena harapan itu datang. Walau terlambat, tapi tetap datang. Dan malam itu, sambil memandangi langit dari halaman sempit rumah kami, aku berbisik pada angin, "Terima kasih, Tuhan. Aku tahu, ini belum akhir perjuangan. Tapi setidaknya, sekarang aku tahu, aku tidak sendiri." Setiap pagi kini punya makna baru bagiku. Bukan lagi tentang kesedihan, bukan juga tentang luka yang belum sembuh, tapi tentang kesempatan-kesempatan untuk bertahan, untuk bangkit, dan untuk membuktikan bahwa aku masih bisa. Usaha kerupukku mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, tapi bagiku, itu adalah nafas kedua setelah hampir tenggelam. Aku bangun setiap pukul 3 pagi, menanak nasi, menjemur sisa adonan kerupuk kemarin, lalu mulai mengadon yang baru. Tangan ini sudah mulai terlatih menggiling dan mencetak bentuk kerupuk tipis. Dengan pola sederhana, aku menjemurnya di atas tampah-tampah yang kuletakkan di depan rumah. Setiap butiran adonan itu terasa seperti cita-cita yang sedang aku jemur di bawah mentari. Ibu selalu menemaniku, meski tubuhnya sudah renta dan mudah lelah. Ia tak pernah absen membantu membungkus atau menyiapkan plastik pembungkus. Di setiap kemasannya, aku menempelkan label kecil, "Kerupuk Harapan oleh Dinda dan Alvino." Tulisan itu mungkin sederhana, tapi setiap kali kutempelkan label itu, rasanya seperti menempelkan bagian dari jiwaku. Kabar tentang kerupukku pelan-pelan menyebar di lingkungan sekitar. Awalnya hanya tetangga yang membeli karena kasihan, tapi kemudian mereka mulai bilang bahwa rasanya gurih, teksturnya renyah, dan cocok jadi camilan. Beberapa ibu-ibu bahkan mulai memesan dalam jumlah banyak untuk hajatan atau dijual ulang di warung mereka. Ada satu momen yang tidak pernah aku lupakan. Seorang ibu muda datang ke rumah. Ia membawa anak kecil dalam gendongannya dan memelukku begitu saja. "Mbak Dinda ya? Aku dengar cerita Mbak dari Bu RT. Aku juga pernah ditinggal suami pas lagi hamil. Aku pengen belajar bikin kerupuk kayak Mbak. Boleh nggak?" Aku menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. Seseorang datang, bukan untuk menolongku, tapi untuk belajar dariku. Itu pertama kalinya dalam hidupku. Aku merasa berharga. Suatu sore, aku duduk di serambi rumah, menatap langit yang mulai menguning, sambil memangku Alvino yang sudah bisa tertawa kecil. Badannya masih kurus, tapi kini ia sudah tidak lagi bergantung pada selang oksigen. Tatapan matanya tajam, penuh semangat, seperti ingin berkata, "Ayo, Bu, kita lanjutkan perjuangan ini." Aku mengusap pipinya. "Nak, Ibu nggak tahu kita akan sampai sejauh mana. Tapi Ibu janji, kamu nggak akan pernah merasa sendiri." Tak lama kemudian, ada motor berhenti di depan rumah. Seorang pria dengan jaket pengantar paket turun.
membawa dus kecil dengan nama pengirim yang tidak kukenal. Ada paket untuk Bu Dinda. Aku menandatangani kertasnya dan membawanya masuk ke dalam. Di dalam dus itu, ada tumpukan toples plastik kosong dan selembar surat. Saya beli kerupuk ibu waktu iseng lewat lampu merah. Rasanya enak sekali. Ini toples buat bantu kemasan biar lebih cantik. Saya doakan ibu terus semangat. Dari pelanggan yang terinspirasi, air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dilihat. Hari-hari bergulir, dan bisnis kerupukku mulai mendapatkan pesanan online. Seorang anak tetangga membantu membuatkan akun media sosial, memotret kerupuk-kerupukku, dan mengunggah kisah singkat tentang perjalananku. Postingan itu viral. Ribuan orang membagikan dan meninggalkan komentar. Saya terharu, Bu Dinda. Saya doakan ibu dan anak selalu sehat. Hebat. Dari nol, dari sakit hati, bisa jadi inspirasi. Di mana bisa beli kerupuknya? Saya mau borong untuk kantor. Aku tak menyangka bahwa kisah hidup yang selama ini terasa menyakitkan ternyata bisa menyentuh hati banyak orang. Satu hari, aku mendapat undangan dari Dinas Sosial untuk menghadiri acara pelatihan UMKM dan pemberian bantuan alat produksi sederhana. Aku nyaris tak percaya. Aku yang dulu hanya ibu muda dengan bayi prematur, yang dulu dicaci dan diusir, kini duduk di kursi barisan depan, disambut oleh pejabat lokal dan diberi penghargaan sebagai ibu inspiratif. Namaku disebut. Aku berdiri, dengan tangan gemetar, menggandeng Alvino yang kini sudah bisa berjalan tertatih-tatih. Semua mata menatapku, tapi yang kulihat adalah Masilah. Bukan benar-benar dia, tapi bayangannya, wajahnya yang dulu penuh cemooh dan hinaan. Aku menggenggam tangan Alvino lebih erat. Ini, anak yang dulu kau sebut kutukan. Batinku bergetar, kini berdiri tegak, hidup, dan dikelilingi cinta dari dunia yang dulu tak memandangnya. Malam itu, aku duduk di depan rumah bersama ibu. Ibu bangga padamu, Dinda, katanya pelan, mengusap punggungku. Aku tersenyum, tapi perjalanan masih panjang. Bu, aku belum selesai. Dan memang, aku belum selesai, karena di dalam diriku masih ada luka yang belum sembuh. Bukan karena aku belum memaafkan mereka yang dulu menyakitiku, tapi karena aku masih menanti waktu di mana anakku sendiri bisa berdiri di puncak dan melihat siapa dirinya sebenarnya. Hari itu akan datang, hari di mana dunia akan tahu bahwa yang mereka sebut kutukan telah menjelma jadi keberkahan. Tapi, bagaimana jika di hari itu, mereka yang dulu melukai kami sudah tak ada? Akankah masih ada yang bisa menjawab, kenapa luka yang diberikan begitu dalam? Hidup tak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Tapi, ketika aku memeluk Alvino kecil, tulang-tulangnya masih mungil, dan tubuhnya selalu demam saat malam, aku tahu, aku tak bisa menyerah. Hari-hariku diisi dengan degup jantung yang tak tenang. Demamnya datang silih berganti. Kadang aku harus bolak-balik ke puskesmas, meski uang di dompet hanya cukup untuk ongkos ojek dan sebutir parasetamol generik. Setiap kali Alvino batuk keras dan sesak napas, aku duduk memeluknya erat-erat, menyanyikan lagu pelan yang dulu sering dinyanyikan ibu padaku. Tidurlah, sayang, tidurlah. Bunda di sini, jaga kamu. Dan saat ia mengerang pelan dalam tidurnya, aku hanya bisa menangis diam-diam. Di balik senyum yang kutunjukkan ke tetangga, ada kecemasan yang tak pernah bisa benar-benar padam. Tapi, Alvino tumbuh, pelan, tapi pasti. Tahun demi tahun bergulir, Alvino kecil kini mulai bicara dengan lancar, meski tubuhnya tetap lebih kurus dibanding anak-anak seusianya. Yang membuatku terkejut adalah pikirannya. Anakku itu berbeda. Ia cepat menangkap hal-hal rumit. Saat anak-anak lain belajar angka dengan jari, Alvino sudah bisa menghitung perkalian 2 angka di kepalanya. Bu, kenapa kalau kita jual satu bungkus kerupuk 1.500, lalu sehari bisa laku 50, uang kita jadi 75.000. Ya, aku tersentak waktu itu. Ia baru 5 tahun, tapi sudah bisa menjumlahkan dan mengkalkulasi keuntungan. Karena kamu anak pintar, jawabku sambil mencubit hidungnya. Ia hanya nyengir, tapi dari tatapannya, aku tahu ia bukan sekadar cerdas. Ia penasaran, ingin tahu lebih banyak. Satu hari, aku bawa Alvino ke sebuah taman kota. Itu adalah hari Minggu pertama sejak sekian lama aku tidak harus bekerja penuh. Kami duduk di bawah pohon, memakan bekal nasi bungkus dan kerupuk buatan sendiri. Alvino memperhatikan sekelompok anak yang sedang bermain perosotan. Aku menunggu dia bergabung, berlari seperti anak-anak lain. Tapi ia malah menarik lenganku dan bertanya, Bu, kenapa ada anak yang mukanya sedih? Padahal dia main. Aku menatap ke arah yang ia tunjuk. Seorang anak laki-laki,
mengenakan pakaian bagus tapi wajahnya murung, seperti enggan bermain. Entahlah. Finn, mungkin dia sedang rindu ayahnya. Jawabku asal, kalau aku nggak punya ayah. Kenapa aku nggak sedih? Tanyanya lagi. Polos. Pertanyaan itu menamparku lembut. Aku memeluk bahunya dan tersenyum. Karena kamu punya ibu yang cinta kamu sepenuh hati. Saat usia Alvino menginjak 7 tahun, aku menyekolahkannya di SD negeri yang tidak terlalu jauh dari rumah. Aku tak mampu membelikannya sepatu baru atau tas bermerek. Tapi aku menjahitkan sendiri tas kain dari sisa bahan gorden. Di atasnya, aku bordir namanya dengan benang merah. Lebar ke-5 yen hari pertama sekolah. Aku mendampingi dia sampai gerbang. Banyak orang tua memandangku dengan pandangan aneh karena aku datang mengenakan baju sederhana dan sandal jepit. Tapi Alvino menggenggam tanganku lah. Bu, jangan jauh-jauh ya. Kalau aku takut, aku panggil ibu. Aku mengangguk. Berusaha tersenyum padahal mataku berkaca-kaca. Dan benar saja, baru 5 menit setelah masuk, dia keluar lagi dari ruang kelas sambil berlari ke arahku. Aku sudah siap untuk memeluk dan menenangkannya. Tapi yang ia katakan justru membuatku terdiam. Bu, aku nggak takut. Aku cuma mau bilang, doain aku jadi orang hebat. Ya, tangisku pecah. Aku peluk dia kuat-kuat. Iya, nak, ibu doain setiap hari. Hari-hari. Sekolah Alvino dipenuhi prestasi. Ia selalu pulang membawa cerita tentang buku yang ia baca, tentang guru yang ia kagumi, tentang soal-soal sulit yang bisa ia selesaikan. Namun, tak semua hal berjalan mulus. Beberapa anak di sekolah mulai mengejek Alvino karena bajunya tambal sulam, atau karena ia membawa bekal sederhana. Nasi putih dan kerupuk. Kerupuk terus, emang enggak malu, kata seorang anak. Suatu siang, aku mendengar sendiri. Karena hari itu aku datang lebih awal untuk menjemput Alvino. Tapi Alvino menatap anak itu dengan tatapan tenang. Ibuku jualan kerupuk. Jadi aku bangga bawa kerupuk buatan beliau. Anak itu melotot. Emang kerupuk bisa bikin kaya? Alvino tersenyum. Enggak tahu. Mungkin belum. Tapi nanti. Kalau aku sudah besar dan jadi orang kaya karena belajar dari kerupuk. Kamu pasti malu sendiri. Aku terpaku. Anak itu pun hanya terdiam. Di jalan pulang, aku mengusap kepala Alvino. Kamu hebat. Nak, ibu bangga. Enggak. Bu, aku belum hebat. Aku cuma belajar. Jadi manusia. Satu malam, setelah selesai membungkus kerupuk dan membereskan rumah, aku duduk di dekat ranjang sambil memperhatikan Alvino tidur. Aku masih bisa melihat bekas infus di tangannya dulu. Bekas luka kecil karena jarum yang menusuk berulang kali. Saat ia bayi, dari bayi lemah dan mungil, ia kini menjadi anak yang penuh semangat, penuh tanya, dan tak pernah kehilangan senyum meski hidup kami penuh kekurangan. Dan malam itu, aku berdoa sangat lama, bukan lagi untuk meminta agar hidupku membaik, atau agar mantan suami menyesal. Tidak, aku hanya berdoa satu hal. Ya Tuhan, tolong, biarkan anak ini tumbuh besar dan sehat. Itu saja cukup. Tapi waktu, rupanya, tidak pernah cukup untuk cinta seorang ibu. Karena di balik malam yang tenang, takdir sedang menyiapkan bab baru, sebuah peristiwa yang akan mengubah jalan hidup kami. Sore itu, hujan turun deras. Jalanan becek di sekitar rumah kami berubah jadi kubangan lumpur. Tapi Alvino tetap duduk tegak di meja belajarnya, menyalakan lampu belajar kecil yang mulai meredup karena colokan sudah longgar. Bu, aku boleh ikut lomba cerdas cermat? Enggak, tanyanya tanpa menoleh, sambil tetap memegang buku. Aku berhenti mengaduk adonan kerupuk. Lomba dari sekolah. Finn, iya, minggu depan. Tapi harus bawa uang 50.000 buat daftar. Aku menelan ludah. 50.000 bukan angka kecil bagiku. Itu bisa beli 2 liter minyak goreng atau cukup buat modal bahan kerupuk 1 hari. Aku tidak langsung menjawab. Tapi Alvino sudah memutar badannya menghadapku. Kalau enggak ada uangnya, aku enggak apa-apa kok. Bu, aku ngerti. Kalimatnya sederhana, tapi menusukku seperti belati yang perlahan ditusukkan ke dada. Ia terlalu paham keadaan dan itu yang paling menyakitkan. Anak seusianya seharusnya tidak perlu mengerti beban seperti itu. Keesokan harinya, aku berjalan keliling kampung membawa kerupuk dagangan lebih banyak dari biasanya. Hujan gerimis masih turun, dan udara terasa dingin menggigit. Tapi aku tak peduli. Yang kupikirkan hanya satu. Alvino harus ikut lomba itu. Sore harinya, kutaruh uang hasil dagang persis 50.000 di bawah bantalnya. Paginya, saat ia menemukan uang itu, ia hanya diam sebentar, lalu mendekat dan memelukku. Bu, makasih. Aku janji gak akan sia-siain pengorbanan ibu. Hari lomba tiba. Aku mengintip dari kejauhan di pojok aula sekolah.
Alvino duduk di kursi peserta, berdampingan dengan dua temannya yang lebih tinggi darinya. Di atas meja, deretan soal mulai dibacakan. Satu demi satu soal terjawab. Alvino menjawab cepat. Bahkan beberapa kali lebih dulu dari bel berbunyi. Mataku berkaca-kaca. Aku tidak tahu apa yang dia pelajari atau bagaimana dia bisa tahu begitu banyak hal. Tapi yang aku tahu, anakku bersinar di tempat itu saat pengumuman pemenang disebutkan. Dan namanya keluar sebagai juara 1. Aku tak kuasa menahan tangis. Ia naik ke panggung membawa piala kecil dan amplop penghargaan. Di belakang aula, aku memeluk tas kerupukku erat-erat. Tak ingin terlihat, tak ingin mencuri momen. Yang penting dia bahagia, yang penting dia tahu. Meski ibunya hanya tukang kerupuk, cintaku padanya tak akan pernah kekurangan. Kemenangan itu jadi awal dari banyak hal. Namanya mulai dikenal di sekolah. Guru-guru mulai memperhatikannya. Ia sering diminta membantu mengajar teman-temannya yang tertinggal. Tapi hidup tak selalu memberi hadiah tanpa cobaan. Suatu hari, Alvino pulang dengan wajah murung. Baju seragamnya sobek di bagian bahu. Dan lututnya lecet. Aku didorong sama Fikar. Bu, katanya lirih. Katanya aku sok pinter. Padahal anak kerupuk. Aku mendidih dalam hati. Ingin rasanya aku melabrak anak itu atau mengadu ke gurunya. Tapi aku tahu jalan yang harus Alvino tempuh bukan dengan balas dendam. Aku usap lututnya dan menatap matanya. Kamu tahu, Vin, bunga yang tumbuh di jalan berlumpur. Kalau bisa, mekar akan jadi bunga paling kuat. Dia mengangguk pelan. Aku mau tetap belajar, Bu. Dan ia melakukannya. Setiap malam, meski lelah, ia belajar sendiri. Buku-bukunya selalu penuh coretan. Kadang ia tertidur di atas kertas rumus yang belum selesai. Saat ia duduk di bangku kelas 6, ada kompetisi tingkat kota, Olimpiade Matematika. Gurunya datang sendiri ke rumah kami, mengajak Alvino ikut seleksi. Aku ragu, biaya transportasi ke kota, uang makan, seragam khusus semuanya butuh uang. Tapi Alvino meyakinkanku, aku janji, Bu, kalau lolos, kita nggak akan miskin terus. Aku mencairkan satu-satunya simpanan yang tersisa. Kalung kecil peninggalan ibuku. Kalung yang dulu kusembunyikan dari Masilah karena takut disebut membawa barang kutukan. Dengan uang itu, kubelikan tiket bus dan makan siang untuk lomba. Hari itu, Alvino pergi membawa harapan kami dan pulang membawa medali emas. Media lokal mulai memberitakan tentangnya. Anak tukang kerupuk juara Olimpiade Matematika Kota. Foto Alvino dengan seragam sekolah sederhana dan senyum malu-malu terpampang di halaman depan. Salah satu jurnalis bahkan datang ke rumah kami dan mewawancarainya. Saat ditanya apa cita-citanya, Alvino menjawab lantang, saya ingin jadi pengusaha, tapi bukan untuk kaya, untuk bantu ibu dan bantu orang-orang yang hidup susah seperti kami. Kalimat itu viral di media sosial, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tak lagi merasa kecil. Anakku, yang dulu disebut kutukan, kini mulai dipandang dunia sebagai anugerah. Tapi di balik semua itu, luka lama belum benar-benar sembuh. Kadang, saat aku melihat anak-anak lain digendong ayahnya, atau ketika acara wisuda kecil-kecilan berlangsung dan orang tua berdiri lengkap, hatiku kembali robek karena ayah Alvino tak pernah tahu, tak pernah peduli, dan tak pernah menyesal. Dan Alvino sendiri seolah tak pernah menanyakan sosok itu lagi. Mungkin dia sudah memaafkan, atau mungkin dia diam-diam menunggu hari ketika ia bisa berdiri sejajar, atau bahkan lebih tinggi dari pria yang pernah membuang kami berdua. Dan saat hari itu datang, apakah ia akan tahu bahwa dunia ini kadang memberi keajaiban? Bukan dalam bentuk pelukan, tapi dalam bentuk luka yang disembuhkan oleh waktu. Alvino kini remaja, wajahnya mulai menunjukkan ketegasan, rahangnya mulai kokoh, hidungnya mancung, dan matanya tajam menatap masa depan. Tapi yang paling aku banggakan bukan wajahnya, melainkan sikapnya. Sopan, sabar, dan selalu menghargai orang lain. Kami masih tinggal di rumah petakan kecil yang hanya cukup untuk satu kasur busa, satu meja belajar, dan rak plastik tempat baju kami. Tapi Alvino tak pernah mengeluh. Ia malah mulai jarang tidur siang. Waktu luangnya, ia habiskan duduk di depan HP jadul yang kubelikan dari hasil dagang kerupuk beberapa bulan lalu. Aku lagi belajar coding, Bu, katanya suatu sore. Aku cuma manggut-manggut walau tak sepenuhnya paham. Yang ku tahu, itu semacam bahasa aneh di layar. Campuran huruf dan angka yang seperti tulisan alien. Coding itu bikin aplikasi, tanyaku. Iya, Bu, kalau berhasil, nanti aku mau bikin aplikasi kecil yang bisa bantu UMKM. Jualan online gitu.
Ibu bisa jualan kerupuk lewat HP. Aku tertawa lirih, tapi mataku hangat. Entah sejak kapan anakku memikirkan orang lain lebih dulu sebelum dirinya sendiri. Masa SMA jadi titik balik kehidupan kami. Alvino keterima di sekolah negeri unggulan lewat jalur prestasi. Namanya mulai sering disebut-sebut oleh guru dan kepala sekolah. Ia memenangkan lomba karya tulis ilmiah, presentasi bisnis, sampai debat antar pelajar. Di balik kesibukannya, diam-diam ia menyusun sesuatu. Aku pernah bangun tengah malam dan mendapati Alvino masih duduk di meja belajarnya, menatap layar HP dengan wajah serius. Tangannya bergerak cepat mengetik, sesekali mencatat sesuatu di buku bekas. Aku mau bikin aplikasi. Bu, namanya Kerja Bareng. Katanya suatu pagi, platform buat bantu anak-anak muda nyari kerja sampingan atau jual produk mereka sendiri. Aku nyaris tak percaya, anak itu baru berusia 17 tahun dan sudah memikirkan sesuatu sebesar itu. Setelah berbulan-bulan mencoba dan gagal, akhirnya aplikasi itu jadi juga. Versi awalnya sederhana, tapi Alvino tak berhenti. Ia belajar dari YouTube, ikut komunitas daring, bahkan menghubungi developer senior lewat email untuk meminta saran. Aku nggak punya modal, Bu, tapi aku punya semangat dan ide, katanya sambil tertawa. Suatu hari, saat kami sedang duduk makan nasi goreng 10.000 berdua di teras rumah, Alvino berkata, Bu, aku mau daftarin aplikasi ini ke lomba startup tingkat nasional. Kalau menang, hadiahnya lumayan buat ngembangin platform ini lebih bagus lagi. Aku mengangguk, meski sebenarnya khawatir. Persaingan pasti ketat, modal kami nihil, tapi aku tahu satu hal. Alvino tidak pernah main-main dengan impiannya. Hari pengumuman lomba itu datang. Kami hanya bisa menyaksikan pengumuman lewat HP kecil yang layarnya sudah retak. Dan saat namanya disebut sebagai salah satu pemenang utama, aku menjatuhkan sendok ke lantai. Air mataku menetes tanpa bisa kubendung. Bu, kita dapat 50 juta buat pengembangan aplikasi, serunya. Aku tak bisa berkata apa-apa. 50 juta. Jumlah yang dulu hanya bisa kupikirkan sebagai mimpi yang terlalu mewah. Tak lama setelah itu, hidup kami mulai berubah sedikit demi sedikit. Alvino diundang ke Jakarta untuk pitching di depan para investor muda. Ia sempat muncul di televisi lokal. Sebagai pelajar inspiratif, banyak anak muda mulai mengenal nama Kerja Bareng. Dan di usia yang bahkan belum genap 20 tahun, Alvino mulai mendapatkan penghasilan dari aplikasi buatannya sendiri. Tak hanya itu, ia juga mulai merekrut anak-anak muda dari kampung kami yang putus sekolah atau tidak punya pekerjaan. Ia ajarkan mereka cara menulis iklan, belajar jualan online, hingga menjadi mitra aplikasi. Kalau dulu orang hina ibu karena dagang kerupuk, sekarang aku pengen bikin semua orang bangga jadi pedagang, ucapnya suatu malam. Hatiku gemetar. Anak ini tumbuh bukan dari kemewahan, tapi dari luka yang dijahit sabar demi sabar. Namun, saat hidup mulai membaik, takdir membuka pintu masa lalu yang sudah lama kututup. Suatu hari, saat Alvino sedang live interview di salah satu kanal YouTube entrepreneur, seseorang menuliskan komentar yang membuatku terpaku. Bukankah itu anaknya Hamdan? Dulu dia anak yang katanya kutukan. Kok sekarang bisa jadi sehebat itu? Mataku membelalak. Aku tahu nama itu. Hamdan suamiku dulu. Lelaki yang menceraikan aku di rumah sakit dan menganggap anak ini sebagai aib. Aku tak ingin Alvino membaca komentar itu. Tapi sepertinya sudah terlambat. Ia hanya diam dan tidak menanggapi komentar tersebut di depan kamera. Tapi sepulangnya ke rumah, ia menatapku lama. Bu, siapa Hamdan? Darahku seperti berhenti mengalir. Aku duduk di depannya, menarik napas panjang dan menceritakan semuanya. Tentang masa lalu yang pahit, tentang Masilah, nenek yang menghina dan meludahi kami, tentang ayahnya yang pergi begitu saja setelah menceraikanku di depan keluarganya. Alvino mendengarkan tanpa berkata-kata. Aku nggak mau kamu hidup dengan dendam, Vin, kataku akhirnya. Tapi kamu berhak tahu, supaya kamu bisa memilih jalanmu sendiri. Ia hanya mengangguk pelan. Tak ada emosi di wajahnya, hanya ketenangan yang aneh seperti badai yang sedang mengendap. Dan malam itu, ia memelukku erat untuk waktu yang lama. Seminggu kemudian, Alvino membeli motor bekas dari hasil tabungannya. Aku mau lihat rumah nenek. Bu, sekali saja, bukan untuk marah. Aku cuma mau tahu, seperti apa orang yang dulu menyebutku kutukan. Aku tak bisa mencegahnya, dan jauh di dalam hati, aku tahu bahwa ini adalah awal dari luka yang akan kembali dibuka. Dan mungkin luka itu belum benar-benar sembuh, tapi aku percaya satu hal. Anak yang tumbuh dari luka tak akan tumbang oleh masa lalu. Ia akan menjadikannya bahan bakar
untuk membakar jalan menuju masa depan. Hari itu langit mendung, angin berhembus pelan, tapi membawa hawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Alvino sudah berpamitan sejak pagi. Ia mengenakan jaket hitam dan membawa ransel kecil. Ia pamit padaku dengan senyum yang aneh, bukan senyum bahagia, juga bukan senyum sedih, lebih seperti senyum penuh luka yang tak ingin ia tunjukkan padaku. Aku gak akan lama, Bu, cuma mau lihat, bukan cari masalah, katanya pelan. Aku ingin melarang, tapi suaraku tak keluar. Mungkin karena aku tahu, cepat atau lambat, ini akan terjadi. Luka lama memang tak bisa selamanya ditutupi dengan senyum. Rumah masih berdiri. Sebuah bangunan besar 2 lantai bercat coklat tua, dengan pagar besi, dan halaman luas, terlihat megah dari luar. Tapi sepi, tak ada suara anak-anak, tak ada tawa keluarga. Alvino berdiri di seberang jalan, memperhatikan rumah itu. Tangannya gemetar di balik jaketnya, napasnya berat. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin tahu siapa mereka sekarang. Tapi saat pagar terbuka, Alvino melihat sesuatu yang tak ia duga. Seorang perempuan tua berjalan tertatih, rambutnya beruban. Semua tubuhnya gemuk tapi lemah, dan langkahnya diseret-seret. Di belakangnya, seorang pria parubaya dengan wajah yang tak asing, tapi penuh gulat keras dan lesu memapahnya. Itu mereka, masih hidup, masih bersama. Tapi, bukan lagi keluarga yang sombong seperti dulu. Kini mereka terlihat seperti bayangan dari masa lalu redup dan tak bersinar. Alvino menahan napas. Itu masihlah nenek yang menyebutnya kutukan, dan lelaki itu ayah kandungnya Hamdan. Masih hidup dan belum berubah, bisiknya. Sore itu, Alvino memilih masuk ke sebuah warung kecil di dekat rumah mereka. Ia duduk diam di pojok, hanya memesan teh panas dan gorengan. Matanya terus mengarah ke rumah besar itu. Saat masihlah duduk di kursi roda yang ditarik Hamdan di teras, Alvino hanya menatap. Dari kejauhan, ada amarah yang mengendap di dadanya. Tapi ia tidak maju, tidak berteriak, tidak melabrak seperti dalam adegan sinetron. Tidak, ia hanya duduk dan mengingat saat tubuh mungilnya tergeletak di inkubator sendiri, tanpa ayah yang menjenguk. Saat Dinda ibunya menahan tangis karena dipermalukan. Saat ia dibesarkan dengan peluh, nasi bungkus, dan kerupuk yang dijajakan dari lampu merah ke lampu merah. Dan sekarang, ia di sini, sebagai pria dewasa. Anak yang dulu disebut kutukan, kini jadi seseorang. Alvino tidak menyapa mereka hari itu. Ia pulang diam-diam. Malamnya, aku mendapati ia duduk di ruang tamu, memandangi foto kecil kami bertiga, aku, dia, dan sepasang sandal jepit yang dulu selalu ia pakai saat berjualan. Bu, katanya pelan, mereka masih hidup. Tapi aku nggak merasa apa-apa, nggak ada bahagia, nggak ada dendam, kosong. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. Itu bukan kosong, Nak, itu namanya ikhlas. Ia mengangguk pelan, tapi air matanya jatuh. Tak bisa dibohongi. Dulu aku pernah berdoa semoga mereka menderita. Tapi sekarang, setelah lihat langsung, aku malah kasihan. Rumahnya besar, tapi kayak kuburan, sepi, nggak ada kebahagiaan. Aku menarik napas dalam, dan kamu yang mereka buang, sekarang justru yang punya hidup. Namun, takdir belum selesai bermain. Seminggu setelahnya, sebuah berita viral muncul di media sosial. Nenek dan pria parubaya tertabrak truk di Simpang 4. Identitas korban masih ditelusuri. Diduga pasutri. Kecelakaan diduga akibat remblong. Aku tak tertarik saat pertama membaca berita itu. Kecelakaan seperti itu sering terjadi. Tapi saat aku membuka foto para korban, jantungku nyaris berhenti. Itu Masihlah dan Hamdan. Wajah mereka berlumur darah. Tapi aku mengenali mereka dengan jelas. Aku gemetar. Dunia rasanya runtuh. Walau mereka bukan siapa-siapa bagiku lagi, tetap saja itu pernah menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak langsung memberitahu Alvino, tapi aku tahu berita itu akan sampai padanya juga. Dan benar saja, sore itu Alvino pulang lebih awal. Wajahnya pucat, HP-nya tergeletak di meja. Ia duduk di kursi tanpa bersuara. Bu, bisiknya. Aku menatapnya. Ia tak melanjutkan. Kamu udah tahu? Tanyaku pelan. Ia mengangguk. Aku tadi lewat jalan itu, sempat lihat keramaian. Mobilku sempat berhenti karena macet. Aku lihat mereka, tapi aku nggak tahu itu mereka. Aku cuma pergi. Aku pikir itu orang lain. Aku menahan napas. Lidahku keluh, dan sekarang aku tahu. Itu mereka, nenek dan dia, ayahku. Kami tak bicara lama malam itu, tapi aku tahu hati Alvino sedang bergemuruh, bukan karena penyesalan,
Tapi karena takdir yang menjawab segalanya dalam diam, tak ada yang ia lakukan, tak ada dendam yang ia balaskan. Tapi Tuhan menjawab semuanya dengan cara yang paling sunyi dan paling menusuk. Mereka pergi tanpa sempat minta maaf, tanpa sempat mengenalnya, tanpa sempat tahu bahwa anak yang mereka buang telah menjadi seseorang. Dan Alvino hanya menatap langit malam itu, tanpa air mata, tanpa dendam. Bu, katanya, mungkin ini bukan kebetulan, tapi aku gak akan merayakan kematian mereka. Aku cuma akan terus hidup, itu cukup. Aku memeluknya, dan aku tahu anakku telah menang. 3 hari setelah kecelakaan itu, wajah Masilah dan Hamdan memenuhi layar televisi dan media sosial. Banyak yang merasa iba, tapi tak sedikit juga yang menganggapnya sebagai balasan dari semesta. Media mulai mencari tahu latar belakang korban. Dan ketika data lama Masilah terungkap sebagai mantan istri seorang pengusaha tekstil yang bangkrut dan dilanda konflik keluarga, wartawan mulai mendekati kerabat-kerabatnya. Sampai akhirnya, salah satu tetangga lama membocorkan cerita lama tentang Dinda, menantunya yang dulu diceraikan di rumah sakit, dan bayi yang disebut kutukan. Aku yang membaca semua itu di rumah hanya bisa terdiam. Nama Dinda menjadi bahan gosip baru di kolom komentar. Ya ampun, kejam banget neneknya si bayi. Duh, Jeti ingat cerita ibu saya yang juga dibuang waktu kecil. Mirip banget ini kisahnya. Anaknya pasti Jeti korban. Kasihan, aku tak pernah minta kisahku Jeti konsumsi publik. Tapi seperti kata Alvino malam itu, kadang kebenaran akan muncul tanpa kita paksa. Hari itu, Alvino menerima undangan dari stasiun TV nasional untuk hadir sebagai narasumber. Mereka mencium identitas Alvino sebagai anak dari pasangan korban tabrakan dan ingin memanfaatkannya sebagai kisah inspiratif. Dari kutukan Jeti pengusaha muda, begitu judul programnya. Ia menyerahkan surat undangan itu padaku. Tatapannya kosong. Menurut ibu, aku harus datang. Tanyanya pelan. Aku menggenggam surat itu. Hati kecilku berbisik. Ini kesempatan untuk menunjukkan pada dunia siapa sebenarnya Alvino. Tapi bagian lain dariku merasa tidak nyaman. Luka lama bukan untuk dipertontonkan. Kalau kamu cuma ingin membuktikan ke orang-orang, kamu udah berhasil. Tapi kalau kamu ingin membuktikan ke dirimu sendiri, kamu gak butuh kamera dan sorotan. Nak, jawabku pelan. Alvino menghela napas, lalu mengangguk. Aku juga ngerasa gitu, Bu. Namun hidup tidak selalu memberi pilihan yang mudah. Esok paginya, saat sedang sarapan, notifikasi di HP Alvino berdering bertubi-tubi. Ia membuka satu persatu, dan wajahnya langsung tegang. Ada yang bikin thread panjang di Twitter. Bu, tentang aku. Nama lengkapku muncul. Foto waktu aku masih kecil juga. Bahkan, nama ibu juga. Katanya sambil menunjukkan layar. Tanganku gemetar. Foto itu jelas saat aku menggendong Alvino di posyandu. Waktu kami masih tinggal di rumah kontrakan kumuh. Siapa yang menyimpannya? Komentar netizen bermunculan. Keren banget kisahnya. Dia survive. Bapaknya tega banget. Nyebut anaknya kutukan. Mana bisa orang tua kayak gitu berharap diampuni setelah bikin luka sedalam itu. Namun, ada juga yang sinis. Ah, ini mah rekayasa. Pasti sengaja cari panggung. Kalau bener ini anaknya, kenapa baru sekarang muncul? Alvino meletakkan HP-nya. Wajahnya kaku. Tapi aku tahu, hatinya sedang berkecamuk. Kamu gak perlu jelaskan apa-apa ke mereka. Kataku, mereka gak hidup di sepatu kita. Tapi yang paling membuatku kaget adalah ketika Alvino bilang, Bu, aku kepikiran mau datangi makam mereka. Aku langsung menoleh. Makam siapa? Masilah dan Hamdan. Aku gak tahu kenapa. Tapi aku ngerasa perlu. Bukan buat mereka. Buat aku sendiri. Aku menelan ludah. Ini bukan hal yang mudah. Tapi aku tak ingin menghalangi. Kalau kamu siap, ibu temani. Maka mereka sederhana. 2 nisan putih berdiri sejajar. Tak ada bunga. Tak ada dupa. Hanya tanah basah dan sepi. Mungkin karena tak banyak keluarga yang peduli. Alvino berdiri diam. Lama. Lalu ia berlutut. Tidak menangis, hanya memandang tanah itu, seperti berbicara dalam hati. Aku gak datang buat memaafkan kalian, tapi aku juga gak datang buat membenci. Aku datang supaya aku bisa melepaskan semuanya. Aku berdiri di belakangnya, menyeka air mata yang turun diam-diam. Dulu kalian bilang aku kutukan, tapi lihat, aku tumbuh tanpa kalian, dan aku jati orang. Aku gak butuh pengakuan dari kubur, tapi hari ini, aku gak lagi bawa dendam itu. Ia berdiri, menatapku, mulai. Hari ini, aku mau dikenal sebagai Alvino, anak dari Dinda. Itu cukup. Aku tersenyum. Tanganku menggenggam tangannya erat. Dan di bawah langit yang mendung, aku tahu
Bab luka kami sudah selesai. Beberapa minggu kemudian, Alvino merilis produk baru dari perusahaannya. Kerupuk sehat tanpa pengawet, diberi nama kerupuk Dinda. Banyak yang membeli karena kisahnya. Tapi lebih banyak lagi yang menyukai rasanya. Di belakang kemasannya, tertulis satu kalimat sederhana. Dulu kami berjualan kerupuk di lampu merah. Sekarang kami menciptakan rasa untuk semua meja makan. Dan di bawahnya, Dinda dan Alvino kami tak lagi berurusan dengan masa lalu. Tak perlu, karena kami tahu luka yang tak dibalas adalah bentuk kemenangan yang paling elegan. Ada undangan wawancara lagi. Bu, ucap Alvino, menyerahkan amplop putih itu ke pangkuanku. Aku menatapnya sebentar. Amplop itu rapi, harum, dan berlogo sebuah stasiun televisi ternama. Sudah lebih dari 6 kali kami mendapat undangan serupa sejak kisah hidup Alvino tersebar luas. Tapi hari ini ada yang berbeda. Di pojok kanan bawah amplop itu tertulis, untuk Ibu Dinda dan Ananda Alvino. Tanganku sedikit bergetar saat membuka amplop itu. Ini bukan cuma undangan untuk kamu, Vin, tapi untuk kita. Gumamku pelan. Alvino tersenyum. Mereka ingin ibu ikut, katanya. Sosok Dinda lah yang membuat cerita ini hidup. Tanpa ibu, tidak akan ada aku. Air mataku menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, nama Dinda bukan lagi sumber malu, tapi sebuah kebanggaan. 3 hari kemudian, aku dan Alvino duduk berdampingan di studio televisi. Lampu-lampu sorot terasa menyilaukan, dan wajahku mungkin terlihat gugup di kamera. Tapi ketika pembawa acara menyebut namaku dengan lembut selamat, datang Ibu Dinda. Semua rasa takut seketika luruh. Aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya di depan publik, aku berkata, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma seorang ibu yang dulu menjual kerupuk di lampu merah sambil menggendong bayi yang katanya kutukan. Tapi hari ini, saya bersyukur karena saya tahu Tuhan tak pernah tidur. Sejak tayangan itu viral, hidup kami berubah drastis. Alvino diundang menjadi pembicara di berbagai seminar. Ia berbagi kisah hidupnya tentang bagaimana doa seorang ibu bisa menembus batas kehidupan, tentang bagaimana mimpi tak pernah terlalu jauh selama seseorang berani memperjuangkannya. Aku pun mulai diundang sebagai narasumber. Awalnya aku menolak, tapi Alvino selalu berkata, Bu, banyak perempuan di luar sana yang butuh mendengar suara ibu, supaya mereka tahu mereka tidak sendirian. Dan benar saja, setelah 1 kali tampil di seminar wanita, aku menerima ratusan pesan dari ibu-ibu, janda-janda muda, bahkan gadis remaja yang merasa tidak cukup di mata dunia. Bu Dinda, cerita ibu bikin saya semangat lagi. Saya juga pernah dibuang, Bu, tapi sekarang saya berani bermimpi. Terima kasih sudah jadi contoh kekuatan. Aku membaca semuanya dengan tangis, bukan karena sedih, tapi karena merasa, akhirnya, luka lama yang dulu terasa sia-sia, kini menjadi obat bagi banyak jiwa. Kami memperluas bisnis kerupuk. Dulu cuma 1 gerobak di pinggir jalan. Sekarang, kami punya 15 cabang outlet kecil, dengan pekerja yang sebagian besar adalah ibu tunggal, janda, dan korban KDRT. Aku tidak ingin mereka sekadar bekerja. Aku ingin mereka merasa berarti. Aku gak mau ada perempuan lain yang merasa tak punya harapan seperti dulu aku rasakan. Kataku pada Alvino suatu malam. Ia mengangguk, lalu memelukku. Ibu bukan hanya melahirkan aku, Bu, tapi juga melahirkan harapan bagi banyak orang. Suatu hari, aku diundang menjadi pembicara dalam seminar nasional bertema perempuan dan ketahanan hidup. Aku berdiri di panggung besar, mengenakan kebaya sederhana warna krem dan jilbab abu muda. Tanganku sedikit gemetar saat menggenggam mikrofon. Aku tak pernah mengira bisa berdiri di sini. Dulu, aku hanya ibu muda yang digusur dari rumah sakit, sambil menggendong bayi mungilku. Aku dihinakan di depan banyak orang, dan aku pernah percaya hidupku sudah selesai. Aku menatap hadirin ratusan wanita dari berbagai kalangan. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan karena aku kuat, tapi karena aku tidak menyerah. Karena aku percaya, selagi seorang ibu mencintai anaknya sepenuh hati, maka takdir pun bisa berubah. Tepuk tangan bergemuruh, dan saat itu, aku sadar, kisah kami bukan tentang balas dendam, tapi tentang memaafkan, bertahan, dan melangkah. Beberapa hari kemudian, kami menerima kiriman surat dari panti sosial. Isinya membuat hatiku hangat. Terima kasih atas sumbangan ribuan bungkus kerupuk sehat dari Kerupuk Dinda. Anak-anak di sini menyukainya. Kami juga akan mulai mengajari mereka menggoreng dan mengemasnya sendiri, seperti yang Ibu Dinda ajarkan. Terima kasih sudah mengubah hidup kami.
Aku menangis. Dulu aku berpikir hidupku sudah hancur. Tapi hari ini, aku tahu, aku justru sedang membangun banyak hidup dari reruntuhan luka itu. Malam itu, aku dan Alvino duduk di teras rumah kami, rumah mungil di pinggiran kota yang kini terasa hangat. Bukan karena mewah, tapi karena dipenuhi kenangan. Kita nggak pernah tahu ya, Bu, kata Alvino, memandangi langit. Dulu aku pikir, aku lahir dari aib. Tapi ternyata, aku lahir dari cinta yang paling besar di dunia. Aku menatapnya lama. Kamu bukan kutukan. Nah, kamu adalah jawaban dari setiap doa yang tak pernah ibu ucapkan dengan suara. Tapi Tuhan tahu, angin malah menyapu rambutku yang mulai beruban. Tapi hatiku hangat, karena kini, aku bukan lagi Dinda, si ibu muda yang dibuang. Aku adalah Dinda, ibu dari Alvino. Dan suara bagi banyak perempuan yang pernah dipatahkan. Pagi itu, matahari bersinar hangat di langit yang bersih. Aku sedang menyiram bunga di halaman depan rumah saat seorang pria muda menghampiri pagar. Wajahnya asing, tapi sorot matanya penuh ragu. Ia mengenakan jas rapi dan membawa sebuah map di tangan. Maaf, Bu, apakah benar ini rumah Ibu Dinda? Aku mengangguk, tersenyum kecil. Betul, ada yang bisa saya bantu? Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. Saya, anak dari Bu Lastri. Beliau dulu teman ibu di panti perlindungan perempuan. Dadaku sesak seketika. Nama itu seperti hantaman kenangan dari masa lalu. Lastri satu dari sedikit orang yang memelukku di saat dunia membuangku. Saya hanya ingin menyampaikan. Lanjutnya, sambil menyerahkan map coklat. Ibu Lastri sudah meninggal 3 bulan lalu. Tapi sebelum wafat, beliau menuliskan surat khusus untuk ibu. Tanganku gemetar saat membukanya. Surat itu ditulis dengan tangan yang gemetar. Tapi kata-katanya begitu dalam. Dinda, kalau kau membaca ini, berarti aku sudah tiada. Tapi aku ingin kau tahu, kisahmu, doamu, dan tekadmu menyelamatkanku dari jurang putus asa. Terima kasih karena tetap hidup, meski dunia tak memberimu alasan. Karena kau bertahan, aku juga bertahan. Terus hidup, Dinda, sebab kisahmu adalah pelita bagi banyak orang yang terjebak dalam gelap. Air mataku tumpah, aku memeluk map itu erat. Tidak pernah aku menyangka bahwa sekadar bertahan hidup bisa menjadi alasan orang lain bertahan juga. Beberapa bulan berlalu, nama Alvino makin dikenal. Ia terpilih sebagai tokoh muda inspiratif nasional dan diwawancarai di berbagai media. Tapi satu hal tak pernah berubah darinya, cara ia memelukku. Setiap pulang ke rumah, sambil berbisik, aku tetap anak ibu, bukan siapa-siapa. Dan aku tetap Dinda, masih menyiram bunga setiap pagi, memasak dengan resep sederhana, dan tersenyum pada dunia yang dulu begitu kejam. Malam itu, di sebuah acara amal besar, Alvino berdiri di podium dan memberi sambutan. Di hadapannya, ratusan orang terpukau oleh kisah yang ia ceritakan tentang seorang ibu yang menjual kerupuk, tentang luka yang berubah jadi kekuatan. Namun sebelum turun, ia berkata, saya tidak akan tutup pidato ini dengan motivasi, tapi dengan satu pertanyaan untuk Anda semua. Jika hari ini Anda sedang terluka, dikhianati, direndahkan, apakah Anda akan menyerah atau Anda akan membuktikan bahwa luka itu bisa menjadi alasan untuk bangkit? Karena saya lahir dari luka dan tumbuh karena cinta. Tepuk tangan menggema. Aku berdiri paling belakang. Diam-diam menangis, bukan karena sedih, tapi karena tahu, akhirnya hidup ini benar-benar berpihak, bukan kepada mereka yang kuat, tapi pada mereka yang bertahan. Aku tak pernah tahu wajah Masilah dan mantan suamiku untuk terakhir kalinya. Aku tak ada saat kecelakaan itu terjadi. Tapi aku juga tak pernah mencari mereka. Bukan karena dendam, tapi karena aku memilih mengingat mereka dalam doa yang tak pernah aku ucapkan keras-keras. Karena aku tahu, memaafkan adalah hadiah yang kita beri untuk diri sendiri. Dan hidupku sudah terlalu penuh cinta untuk disesaki oleh benci. Untuk kamu yang pernah dihina, diremehkan, atau dibuang, jangan buru-buru membalas. Karena luka yang dibalas dengan luka hanya akan meninggalkan bekas. Tapi luka yang dibalas dengan cahaya akan menerangi ribuan jiwa lain. Menjadi bahagia adalah balas dendam paling sunyi, namun paling menusuk. Dan ingat, takdir bisa dicaci, tapi tak bisa dikalahkan.